cuaca ekstrim ya yang terjadi di wilayah NTT. Ya, memang sebagian besar wilayah NTT berada pada peralihan musim atau pancaroba ya pendengar, dan dipengaruhi oleh fenomena gelombang Rossby, MJO dan juga sirkulasi siklonik, dan akibatnya wilayah NTT berpotensi mengalami hujan sedang hingga sangat lebat ya, disertai dengan petir dan angin kencang di beberapa wilayah. Nah, untuk membahas tentang ini pendengar, kita akan bersama dengan Bapak Kepala BMKG dari Eltari Kupang, Bapak Asti Nenotek, sudah bersama kita di pagi hari ini. Selamat pagi, Pasti. Selamat pagi para pendengar RRI. Baik, salam semangat Pak di pagi ini, salam sehat juga. Siap, selamat sehat. Baik, terima kasih sudah bersama kita di pagi hari ini. Ya, terkait dengan ini ya pasti kita ketahui apa itu fenomena gelombang Rossby, MJO dan juga sirkulasi siklonik yang mengakibatkan wilayah NTT berpotensi mengalami hujan hingga petir beberapa hari ini. Iya, baik. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan sedikit penjelasan terkait dengan kondisi cuaca saat ini. Jadi memang sebagian besar wilayah NTT saat ini berada pada peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau, atau yang biasa kita sebut dengan pancaroba. Nah, ini hampir sebagian besar wilayah NTT berada pada masa pancaroba. Tetapi pada saat masa pancaroba ini, beberapa fenomena atmosfer yang biasanya terjadi dan mempengaruhi curah hujan di wilayah NTT biasanya meningkatkan curah hujan, kondisinya lagi aktif atau melintasi wilayah NTT, seperti gelombang ekuatorial Rossby, terus Median Julian Oscillation, dan sirkulasi siklonik. Nah, ketika kondisi ini kalau aktif dan melintasi wilayah NTT, maka akan meningkatkan curah hujan di sekitar wilayah NTT. Nah, gelombang ekuatorial Rossby sendiri ini adalah gelombang atmosfer yang pada saat aktif akan mengakibatkan curah hujan meningkat di wilayah NTT, tetapi kondisinya tidak berlangsung lama. Biasanya berlangsung paling lama 1 minggu. Sedangkan untuk MJO, ini gelombang yang membawa massa udara basah yang pergerakannya itu dari arah barat atau dari arah Sumatera atau dari Samudra Hindia, bergerak dari barat ke arah timur. Nah, kondisi MJO ini pergerakannya 40 sampai 50 hari. Jadi kalau dia melintasi wilayah NTT sekitar 1 minggu, nanti setelah itu akan menghilang, nanti 40 atau 50 hari lagi kemudian akan melintasi pada saat hujan. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah sirkulasi siklonik. Sirkulasi siklonik ini akan menyebabkan biasanya didahului dengan pola tekanan rendah. Pola tekanan rendah yang terbentuk di lautan diakibatkan karena suhu di permukaan lautnya itu tinggi sehingga tekanannya turun. Jadi kondisi suhu sama kondisi tekanan ini bertolak belakang. Apabila suhunya tinggi, tekanannya rendah. Nah, pada saat tekanan rendah maka akan menimbulkan sirkulasi siklonik. Didahului dengan sirkulasi siklonik apabila tekanannya semakin rendah dan kondisinya masih berada di laut, maka akan meningkat menjadi bibit siklon. Dan kalau tekanannya lagi semakin rendah di bawah 1000 milibar, maka akan meningkat menjadi siklon tropis. Kondisi ini yang menyebabkan saat ini dia masih dalam bentuk sirkulasi siklonik. Nah, pada saat sirkulasi siklonik ini akan membentuk daerah pertemuan angin atau perlambatan angin atau belokan angin di sekitar wilayah NTT. Akibat dari pertemuan angin, belokan angin, dan perlambatan angin di atas wilayah NTT ini yang mengakibatkan pertumbuhan awan-awan hujan di sekitar wilayah NTT yang mengakibatkan hujan. Demikian, Bu.
Baik. Ya, pasti apakah ketiga fenomena ini berada di wilayah mana saja nih? Pasti itu wilayah NTT. Daerah mana saja seperti Iya. itu? Jadi ketiga fenomena ini bukan hanya terjadi di wilayah NTT saja, tetapi terjadi di seperti MGO. MGO ini kan luasannya luas. Mm-mm. Jadi pada saat dia aktif di kuadran 3 atau 4 itu melingkupi seluruh wilayah seluruh wilayah Indonesia, termasuk NTT. Terus kalau gelombang ekvatoral Rossby itu mencakup NTT, terus uh, Bali, NTB, dan sebagian Maluku. Sedangkan untuk sirkulasi siklonik sendiri, posisinya sekarang kita perkirakan di sebelah selatan NTT. Kalau sirkulasi siklonik ini memang khusus di sekitar wilayah NTT, jadi dia tidak mencakup wilayah yang kecil, tapi dampaknya sirkulasi siklonik ini, dampaknya ini kalau dia di selatan NTT, wilayah-wilayah yang berada di selatan NTT seperti Pulau Timur, Sabu, Rote, dan Sumba akan mengalami cuaca yang lebih buruk dari wilayah yang berada di utara atau yang berada di timur. Seperti itu. Baik. Pasti ini juga apakah nanti akan berdampak buruk terhadap wilayah lain di wilayah NTT seperti itu? Apakah memang terhadap nelayan atau seperti apa di pasti? Iya, Bu. Jadi untuk kondisi cuaca yang kita perkirakan dengan terbentuknya tiga fenomena ini, dan kita masih berada dalam masa musim hujan walaupun masa peralihan. Jadi semua wilayah NTT kondisi cuacanya berpotensi hujan sedang sampai lebat, walaupun kejadian hujannya tidak bersamaan. Walaupun kejadian hujannya tidak bersamaan seperti kemarin, wilayah-wilayah yang terjadi hujan sedang sampai lebat seperti di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, terus sebagian TTE, sebagian Rotendao, terus sebagian Manggarai, Ngada, dan satu hari sebelumnya itu seperti di Flores Timur, terus di Sika, dan sebagian Ende. Ende hujan ringan saja. Dan wilayah-wilayah yang lain belum terjadi hujan. Jadi kita memperkirakan kondisi cuaca ekstrimnya itu 1 minggu ke depan. Jadi kejadiannya tidak bersamaan, tetapi kita minta untuk waspada 1 minggu ke depan. Dan ini kalau ketiga fenomenanya atmosfer ini masih aktif, bisa saja sampai akhir bulan Maret. Dan masuk bulan April di dasarian 2 atau 3, di pertengahan atau akhir bulan April beberapa wilayah di NTT sudah memasuki musim kemarau. Sedangkan untuk gelombang tingginya itu juga mempengaruhi terutama di wilayah selatan NTT dan barat NTT, seperti di perairan sekitar Manggarai Barat, Selat Sape, selatan Pulau Sumba, selatan Sabu, selatan Rotendao, sama selatan Pulau Timur. Itu kondisi gelombangnya lebih tinggi daripada wilayah-wilayah yang berada di utara atau timur NTT. Baik. Ya, Bu. Oke, pasti apa ya yang dilakukan atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan cuaca ekstrim ini pasti? Ya, jadi kondisi cuaca ekstrim ini kita sudah merilisnya dan kita sudah menyampaikan ke semua stakeholder, terutama pemerintah daerah, pemerintah provinsi. Terus pemerintah provinsi menurunkan lagi ke pemerintah kabupaten kota, terus teman-teman atau UPT, BMKG yang ada di daerah, yang ada di kabupaten juga merilis potensi cuaca ekstrim, melihat dengan kondisinya. Jadi mereka melihat kondisi wilayahnya di mana saja, tanggal berapa saja akan terjadi cuaca ekstrim, mereka akan merilis, memperkecil waktunya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, tidak serta-merta seluruh wilayah NTT itu dalam waktu yang sama, di hari yang sama terjadi cuaca ekstrim dengan kondisi sedang sampai lebat, tapi ada pembagiannya.
dan itu teman-teman di daerah sudah merilisnya. Seperti di wilayah Manggarai Barat sudah merilis potensi cuaca ekstrimnya itu mulai dari tanggal 19, 20 kondisinya masih hujan sedang, sedangkan 21 sampai 23 itu kondisinya hujan lebat. Dan stakeholder yang lain seperti BPBD, terus Basarnas, dan para media, wartawan, media cetak, media online, itu sudah kami informasikan juga, sehingga dalam sepekan ke depan ini perlu mewaspadai terjadi potensi cuaca ekstrim seperti hujan sedang sampai sangat lebat, terus disertai petir, angin kencang, dan gelombang tinggi. Kalau akhir pekan di tanggal 20 hari Sabtu atau hari Minggu kita melihat kondisinya masih ekstrim, maka kita akan memperpanjang siaran pers atau kondisi waspada terkait potensi cuaca ekstrim di wilayah NTT. Seperti itu, Bu. Iya. Nah, pasti apa yang dilakukan masyarakat nih terkait dengan cuaca ekstrim ini yang perlu dilakukan untuk tetap waspada di tengah cuaca ekstrim ini, pasti. Baik, Bu. Jadi kondisi cuaca ekstrim ini biasa diikuti dengan bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi yang sering terjadi di wilayah NTT seperti banjir bandang, pala longsor, terus gelombang tinggi, dan kalau sambaran petir, kalau dalam skala kecil pohon tumbang. Nah, kami harapkan kepada masyarakat yang pemukiman atau tempat tinggalnya berada di tempat yang rawan bencana seperti rawan longsor dan rawan banjir. Kami minta siaran pers sudah dikeluarkan, masyarakat sudah mendapatkan informasi untuk memperhatikan kondisi alam. Apabila sudah akan terjadi potensi cuaca ekstrim hujan lebat yang pasti akan mengakibatkan banjir, untuk menghindar dari wilayah-wilayah yang rawan banjir dan longsor. Apabila masyarakat yang tinggalnya di pesisir pantai atau tinggalnya di bibir sungai, untuk menyelamatkan diri atau mengevakuasi diri sebentar di wilayah yang lebih aman, sehingga terjadi banjir dan banjirnya meluap, tidak mengakibatkan korban jiwa, karena biasanya pada saat banjir membawa material-material seperti kayu-kayu, dan kayu-kayu itu pada saat di jembatan menutup aliran air, airnya di sungai, di jembatan, dan aliran airnya itu akan meluap ke samping kiri, samping kanan, hingga kena ke pemukiman dan mengakibatkan masyarakat terkena dan terseret oleh banjir. Kejadian ini terjadi bulan kemarin di wilayah Kabupaten Kupang, di sekitar wilayah Kecamatan Fatuliu Barat. Pada saat terjadi hujan itu membawa material kayu yang banyak, dan material kayu itu menutup aliran sungai, sehingga aliran sungainya itu meluap keluar dan menyeret, membawa orang-orang atau masyarakat yang ada di sekitarnya dan mengakibatkan korban jiwa. Nah, itu kita harapkan kejadian ini tidak terjadi lagi. Jadi apabila masyarakat yang sudah melihat tanda-tanda alam akan terjadi hujan lebat, untuk menyelamatkan diri atau mengevakuasi diri. Dan kami harapkan juga masyarakat yang berada di daerah yang rawan longsor untuk mengevakuasi diri juga. Dan kalau bisa, kalau ada yang mendapatkan peringatan dini, biasanya kita mengeluarkan peringatan dini melalui sosial media atau melalui radio. Kalau sudah mendapatkan informasi peringatan dini akan terjadi hujan sedang sampai lebat dalam beberapa jam ke depan, untuk mengevakuasi diri. Seperti itu. Baik. Dan semoga ini menjadi perhatian yang serius ya Pak Setia untuk masyarakat. Iya betul, Bu. Baik, terima kasih atas informasinya di pagi ini. Pasti semoga ini bisa diwaspadai oleh seluruh masyarakat di wilayah NTT. Terima kasih atas informasinya pasti di pagi hari ini. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Baik.